Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional yang berbentuk polinom. Nah, apa sih polinom itu? Nah, polinom itu sendiri maksudnya adalah suatu bentuk fungsi yang pangkat dari variabelnya itu lebih dari 2. Makanya dinamakan polinom. Nah, polinom ini maksudnya adalah suku banyak. Ya, biasa dikatakan sendiri sebagai suku banyak. Jadi misal x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah x tambah 3 sama dengan 0. Nah, itu dinamakan polinom. Ya. Nah, tapi karena kita di sini dalam bentuk pertidaksamaan rasional tapi memuat polinom. Nah, ini saya berikan beberapa contoh ya. Nah, misalkan seperti ini. X kurang X kurang 5 pangkat 2 kali X tambah 3 per X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, pada dasarnya untuk menyelesaikannya sama saja dengan bentuk kemarin. Jadi supaya mudah, kita pisahkan saja dulu. Yang pertama, penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau penyebut tidak boleh sama dengan 0, berarti ini kan X kurang 1. Jadi langsung X kurang 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka X tidak boleh sama dengan 1. Ya, kemudian masuk ke pembilang. Pembilang itu sama dengan 0. Pembilang ini kan ini ya, X kurang 5 pangkat 2 kali X tambah 3. Jadi kita tinggal jabarkan. X kurang 5 kali X kurang 5 kali X tambah 3 itu sama dengan 0. Jadi kita tinggal pisahkan. X kurang 5 sama dengan 0 atau X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 3 sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh X sama dengan 5, ini X sama dengan 5, dan ini adalah X sama dengan negatif 3. Ya. Kemudian di sini kan ada 3 titik diberikan. Yang pertama ada titik 1, 5. Ini kan 5 kebetulan sama ya. Kemudian negatif 3. Jadi kita tinggal buat garis bilangannya. Ada angka negatif 3 ya, negatif 3, kemudian ada 1, kemudian ada angka 5 ya. Nah, di sini ada dalam bentuk soalnya ada pertidaksamaan dalam bentuk ada persamaannya atau ada sama dengannya ya. Berarti angka 5 dan negatif 3-nya itu kita bulat full. Negatif 3 dan 5-nya ini masuk dalam penyelesaian. Berarti kalau soalnya dalam bentuk ada persamaannya, ada tanda sama dengannya. Ya, ini kan lebih dari sama dengan 0. Berarti angka negatif 3 dan 5-nya itu masuk. 1 kan tidak dibulat full, ya kan? Karena di sini dikatakan dia tidak boleh sama dengan 1, sehingga angka 1-nya tidak kita bulat full. Ya. Kemudian untuk memudahkan kita tinggal ambil angka saja, terserah mau di sebelah sini, di sini, atau di sini, atau di sini. Supaya mudah saya ambil angka 0 berada di sebelah sini ya. 0 tinggal substitusi. 0 kurang 5 pangkat 2 berarti positif ya. Kali 0 tambah 3 ini positif. 0 kurang 1 positif bagi negatif. Maka di sini adalah daerah negatif. Nah, otomatis di sini ada tanda positif. Di sini ada positif. Tapi di sini hati-hati. Di angka 5 di sini hati-hati. Kenapa? Karena di sini angka 5-nya itu berulang. Ya, ini ada 2 kali. Ya, biasanya kalau ada yang berulang seperti ini, kiri dan kanannya itu sama-sama bernilai sama. Jadi kalau misalkan positif, maka di sini juga biasanya positif. Kalau di sini negatif, maka di sini juga negatif. Ya. Tapi untuk lebih mudahnya sekarang kita cek misalkan ya. Saya ambil di sini angka 6.
Oke, sebelah sini ada angka 6. 6 kurang 5 positif. Pangkat 2 positif. 6 tambah 3 positif. Positif kali positif itu positif. Kemudian 6 kurang 1 positif. Positif bagi positif. Nah, itu menghasilkan positif. Sementara kalau di sini misal saya ambil angka 4 ya. 4 kurang 5 pangkat 2 itu negatif 1 pangkat 2, jadi positif. Positif kali positif menghasilkan positif. Positif kan 4 ya. Positif bagi positif maka menghasilkan positif. Makanya di sini positif, di sini juga positif. Oke? Jadi hati-hati kalau ada angka yang berulang seperti ini kan ada yang berulang ya. Jadi hati-hati, biasanya kiri dan kanannya selalu sama nilainya. Jadi kalau positif di sini, maka di sini juga bernilai positif. Oke? Kemudian ini kan permintaan soalnya lebih dari ya. Lebih dari artinya apa? Daerah yang diambil adalah daerah penyelesaian yang nilainya positif. Nah, ini kan hasilnya positif. Ini positif, ini positif. Berarti penyelesaiannya adalah ini ke kiri, ke kanan, dan yang ke kiri. Ya, bukan angkanya, tapi daerah penyelesaiannya. Nah, kalau memang di sini ada negatif 4, ada negatif 5, tapi bukan itu yang ditanya. Yang diambil adalah daerah penyelesaiannya. Nah, ini kan daerah positif. Berarti yang kita ambil adalah daerah positif karena ini permintaannya adalah lebih dari. Oke? Sehingga dari sini himpunan penyelesaiannya berarti adalah X di mana? Yang pertama, X kurang dari sama dengan, karena bulat full ya, 3 min 3 atau ya. Kemudian ini X lebih dari 1. Kenapa kita langsung pisahkan saja seperti ini? Boleh sebenarnya kalau kita mau pisahkan. Tapi kan di sini 5-nya itu bulat full, berarti masuk dalam penyelesaian saja atau sekaligus saja. Sehingga boleh dikatakan atau X-nya lebih dari 1 ya. X elemen bilangan real. Ya. Oke. Nah, sekarang saya berikan contoh lain ya. Nah, misalkan di sini 3x kuadrat dikurang x dikurang 8 per x kuadrat ditambah x dikurang 2. Kurang 2 ya. Kurang dari sama dengan 2 misalkan. Ya. Nah, ingat sama dengan konsep kemarin, supaya mudah kita harus buat dulu yang di sebelah kanannya 0. Ya. Jadi kita pisahkan, berarti 3x kuadrat kurang x kurang 8 per x kuadrat ditambah x dikurang 2 dikurang 2. Kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita samakan penyebut, berarti kita tinggal kali silang saja. Ini kan 2/1 sebenarnya. Ya, jadi 3x kuadrat dikurang x dikurang 8 per, ini langsung sekaligus saja, ini min 2, berarti kurang 2 kali dengan penyebutnya, yaitu ya ini x kuadrat tambah x kurang 2, berarti x kuadrat ditambah x dikurang 2 per penyebutnya ini x kuadrat ditambah x dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi kita tinggal selesaikan pembilangnya ya. Berarti 3x kuadrat dikurang x dikurang 8, ini kita sekalikan. Negatif 2 kali x kuadrat itu adalah negatif 2x kuadrat. Kemudian negatif 2 kali x itu berarti adalah negatif 2x ya. Negatif 2 kali negatif 2 itu menghasilkan positif 4 per x kuadrat ditambah x dikurang 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti kita tinggal selesaikan. 3x kuadrat kurang 2x kuadrat berarti menghasilkan x kuadrat ya. Negatif x dikurang 2x berarti negatif 3x ya. Negatif 8 ditambah 4 berarti negatif 4 per
X kuadrat ditambah X dikurang 2. Lebih dari kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian ya, berarti kita tinggal kayak tadi langsung masuk ke, karena sudah 0, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Penyebutnya yang mana? Ya ini. Berarti X kuadrat ditambah X dikurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan ya. Bilangan dikalikan menghasilkan negatif 2, dijumlahkan menghasilkan 1. Berarti itu adalah X ya. Kita tulis dulu X-nya semua, tidak boleh 0 ya. Berarti itu adalah positif 2 dikurang 1. Kan positif 2 kali min 1 itu negatif 2. Positif 2 tambah negatif 1 itu menghasilkan positif 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 2. Oke, X tidak boleh sama dengan negatif 2. Atau X tidak boleh sama dengan 1. Ya, jadi kita sudah peroleh titiknya untuk penyebutnya. Kemudian masuk ke pembilangnya. Pembilangnya berarti adalah ini pembilang itu sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 sama dengan 0. Sama, kita tulis dulu X-nya supaya mudah ya. Kita tulis semua sama dengan 0. Nah, tinggal cari bilangan yang dikalikan menghasilkan negatif 4 dijumlahkan menghasilkan negatif 3. Itu adalah negatif 4 ditambah 1. Kan negatif 4 kali 1 negatif 4. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Ya. Sehingga kita peroleh dari sini adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Nah, sama ini diperoleh ada 4 titik. Ada negatif 2. Oke, ada negatif 2. Ada 1. Ada X sama dengan 4 dan ada X sama dengan negatif 1 ya. Ada 4 titik. Berarti kita tinggal buat titiknya sama kayak tadi kita buat. Berarti ada negatif 2, ada negatif 1, ada 1 dan ada 4. Oke. Kemudian di sini kan tadi soalnya ada tanda sama dengannya. Berarti angka 4 dan negatif 1 kita bulat full. 4-nya bulat full. Ya. Kemudian negatif 1-nya juga kita bulat full. Sementara negatif 2 dan positif 1 tidak, karena tidak boleh sama dengan. Oke. Nah, setelah itu tinggal kita cari sama, ambil angka 0 supaya mudah. 0 kan ada di sini ya. 0 ada di sini. Nah, ini ya supaya mudah kita ambil yang sudah 0. Jadi 0 0 0 0 negatif bagi negatif, maka di sini menghasilkan positif. Ya, kalau di situ positif karena tidak ada angka yang sama di sini di penyelesaiannya, berarti kita selang-seling positif, negatif, negatif, positif dan positif. Ya kan? Nah, permintaan soal itu adalah daerah negatif kurang dari. Berarti yang kita ambil daerah penyelesaiannya adalah daerah negatif. Berarti yang ini. Ya. Itu yang ini. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah, kita gunakan penulisan lainnya. Nah, ini kan tidak bulat full berarti kurung biasa. Ya, negatif 2, negatif 1. Kemudian karena negatif 1-nya bulat full berarti kita menggunakan kurung siku. Kemudian yang berikutnya gabung dengan ada 1 sampai 4. 1-nya tidak bulat full berarti kita pakai kurung biasa. 4-nya bulat full berarti kita pakai kurung siku.
Ya, berarti HP-nya adalah negatif 2 sampai negatif 1, di mana negatif 2-nya adalah kurung biasa dan negatif 1-nya adalah kurung siku. Kemudian 1 sampai 4 satunya kurung biasa dan 4-nya kurung siku. Nah, sekarang saya berikan lagi contoh lain tapi yang memuat definit. Kita menggunakan fungsi lain tapi yang memuat definit. Contoh ya. Misal X kurang 2 kali ya. Misal negatif X kuadrat dikurang 3X dikurang 7 per X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk bentuk seperti ini kita harus mencari ada tidak yang definit di sini. Ada tidak antara yang kuadrat ini, berarti antara ini dengan ini. Nah, kita harus ingat bahwa definit itu dikatakan definit ya, dikatakan definit jika diskriminannya itu kurang dari 0. Kemudian definit positif ya, kita harus ingat definit positif jika A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0. Nah, di sini kita ambil kesimpulan bahwa setiap definit itu sama dengan 1. Oke? Setiap definit itu sama dengan 1. Kita bisa buat definit itu sama dengan 1 atau 1 sama dengan definit dengan catatan kalau dia definit positif, pertidaksamaannya tetap. Oke? Pertidaksamaannya tetap. Sementara jika dia definit negatif ya, definit negatif itu A-nya kurang dari 0, diskriminannya kurang dari 0 dan pertidaksamaannya dibalik. Ya, dibalik. Oke. Ini ingat baik-baik dua ini. Oke, ini harus kalian kuasai. Kalian harus ingat selalu. Jadi kita tinggal cek di sini ada tidak yang diskriminan, ada tidak yang definit. Jadi supaya mudah saya cek dulu diskriminannya ya. Ingat rumus diskriminan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Saya mulai dari yang pertama, dari bentuk yang di pembilangnya. B kuadrat berarti negatif 3 pangkat 2 kurang 4 kali negatif 1 dikali negatif 7. Negatif 3 pangkat 2 itu 9. Negatif 4 kali negatif 1 itu 4. 4 kali negatif 7 itu adalah negatif 28. Nah, artinya negatif 19. Nah, ini bisa kita simpulkan kalau bentuk yang awal pembilangnya ini berarti diskriminannya kurang dari 0. Setelah itu kita cek A-nya. A-nya kan di sini negatif 1. Ya, ini negatif 1. Artinya A-nya itu kurang dari 0 juga. Ya, berarti kalau dari dua kesimpulan ini A kurang dari 0, D kurang dari 0, berarti ini dikatakan sebagai definit negatif. Ya, dikatakan sebagai definit negatif. Jadi ini berarti sama dengan 1. Berarti langsung bisa kita tulis X kurang 2 dikali 1. Ya. Nah, ini definit tidak. Nah, ini kan tidak menghasilkan definit. Ya. Min 3 pangkat 2 itu 9. 9 kurang 4 min 4 kali 1 kali min 4. Nah, itu menghasilkan positif. Berarti bukan definit. Ya. Berarti soalnya adalah X kurang 2 kali 1 per, ini bisa kita ubah ya, menjadi X kuadrat kurang 3X dikurang 4. Ini 1. Nah, karena di sini definit negatif, nah ingat kalau definit negatif pertidaksamaannya dibalik. Berarti kalau tadi soalnya kurang dari sama dengan, kita ubah menjadi lebih dari sama dengan 0.
Nah, ini agar jelas saya beri warna lain. Ini berarti menjadi angka 1, kemudian pertidaksamaannya dibalik ya, ingat itu. Jadi kita tinggal kerjakan kayak biasanya. Ini kalau sudah 0 berarti langsung penyebut sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Berarti x kuadrat kurang 3x kurang 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Kita tinggal faktorkan kayak tadi. Ini berarti adalah x kurang 4 dikali x ditambah 1. Ya, negatif 4 kali 1 itu negatif 4. Negatif 4 tambah 1 itu negatif 3. Oke, sehingga kita peroleh berarti x kurang 4 itu tidak boleh sama dengan 0, atau x tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 4. X tidak boleh sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian kita masuk ke pembilangnya. Pembilangnya hanya x kurang 2. Berarti x kurang 2 itu sama dengan 0, maka x sama dengan 2. Berarti di sini ada 3 titik, yaitu negatif 1, 2, dan 4. Jadi kita tinggal buat garis bilangannya. Oke. Negatif 1, 2, dan 4. Kemudian 2-nya ada sama dengannya. Oke, ada tanda sama dengan, maka ini 2-nya kita bulat full. Oke. Nah, sekarang berarti kita tinggal mengecek daerahnya, daerah positif atau daerah negatif, di daerah mana penyelesaiannya. Ya, saya ambil yang mudah, saya ambil 0 di sini. 0 kita tinggal substitusi, 0 kurang 2 negatif, 0, 0 negatif. Negatif bagi negatif itu menghasilkan positif. Berarti di sini adalah positif, sini adalah negatif, di sini adalah negatif, dan di sini adalah positif. Permintaan soal daerah kurang dari, berarti itu adalah daerah negatif. Oke, sehingga dari 2 ini HP-nya berarti himpunan penyelesaiannya artinya apa? X kurang dari min 1, tapi saya menggunakan penulisan yang berbeda. Berarti negatif tak hingga, karena di sini ada batas negatif tak hingga, ya, sampai negatif 1. Kemudian digabung dengan 2. 2-nya karena bulat full berarti kurung siku, ya, sampai dengan 4. Oke. Kemudian 4-nya itu karena tidak bulat full berarti kurung biasa. Ya, kita pakai kurung biasa. Oke. Paham?